Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati. Mari kita sambut Tuhan. Mari kita sambut Dia yang datang dari surga. Firman yang hidup, Roh yang menghidupkan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diizinkan untuk bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain. Kalau pagi hari ini kita dapat membuka mata, kita dapat menghirup udara yang bebas, kita dapat duduk tanpa selang-selang, tanpa ventilator, mari kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih bisa menggerakkan jari-jari kita, menggerakkan tangan, kaki, leher, dan seluruh anggota tubuh kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena belas kasih-Nya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Kita sambut Dia. Mari berseru. Mari berseru. Betapa baiknya Tuhan. Betapa lembutnya Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah. Di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Bapa atas hidup kami. Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang menunggu di masa depan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Tuhan pernah berkata, "Aku mengetahui setiap rancangan yang ada padamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera." Dan pada pagi hari ini, Dia yang mengetahui setiap rancangan-rancangan Bapak, Ibu, dan saya hadir di sini. Mari sambut Dia. Mari bawa korban syukur, korban bakaran, korban sembelihan, korban persembahan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki persembahan yang hidup, yaitu diri Bapak, Ibu, dan saya. Mari muliakanlah Tuhan di dalam setiap pikiran kita, perbuatan, perkataan, bahkan sikap. Karena Tuhan datang pada pagi hari ini tidak mencari para penyembah-penyembahnya. Ia mencari hati yang menyembah. Hati yang Bapak, Ibu, dan saya miliki. Hati yang menyembah. Muliakanlah Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Saya mau mengajak Bapak Ibu mengerti jika hari ini adalah kesempatan, hari ini adalah anugerah. Mari kita gunakan setiap detiknya untuk memuji,
meninggikan nama Tuhan. Roh Kudus, mari masuk. Mari selidiki hati kami. Apakah jalan kami serong? Apakah hati kami tidak berkenan di hadapan-Mu? Selidiki kami, Tuhan. Engkaulah yang mengenal hati ini jauh lebih dekat daripada kami mengenal hati kami sendiri. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, kami melihat wajah Yesus yang tersenyum dengan penuh arti. Selamat pagi Bapak terkasih. Bapak yang lembut, terima kasih Bapak. Sudah mengizinkan kami memanggilmu Bapa. Dan kami panggil Bapa yang terkasih. Dan Bapa memanggil kami anak-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iblis tahu setiap dosa-dosa kita di masa lalu. Iblis tahu nama Bapak, Ibu, dan saya. Dan ia memanggil kita dengan dosa, dengan kesalahan,
dengan pelanggaran. Tuhan tahu dosa-dosa kita. Tuhan tahu setiap pelanggaran kita. Dan Dia memanggil Bapak Ibu dengan nama. Saya berdoa khususnya pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu semua dan saudara-saudara yang terkasih. Kiranya Bapa Surgawi memberi saya otoritas untuk berkata-kata, mulai pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mata hatimu terbuka. Mampu dengan jernih menangkap suara hati Bapa. Dengan begitu jelasnya. Menangkap apa yang Bapa katakan. Menangkap apa yang Tuhan Yesus katakan. Menangkap dengan jelas apa kata Roh Kudus. Mata hatimu terang sehingga jalanmu terang. Sehingga kita berjalan dalam terang. Tanggalkan manusia lamamu. Tanggalkan kebanggaanmu. Tanggalkan apa yang ada padamu. Dan kenakanlah manusia baru itu. Manusia roh. Mari kita bersyukur Bapak Ibu, karena kasih-Nya yang besar yang menuntun kita ke dalam kebenaran. Yesus, Engkau setia. Kesetiaan ada di dalam-Mu, Tuhan. Kesetiaan adalah karakter-Mu, Tuhan.
apabila Bapak Ibu dan saudara semua dan juga saya mengizinkan kehadirannya menguasai kita, maka kita pun dapat juga menjadi seorang yang setia. Setia kepada pengakuan iman, setia kepada panggilannya, setia menunggu janjinya, setia kepada ikrar di hadapannya, setia kepada pasangan masing-masing, setia pada jalan yang Tuhan tentukan, memegang teguh setiap janji-janji Allah. Tenanglah hai jiwa. Rasakan betapa lembutnya Tuhan itu. Tenanglah hai jiwa. Tenggelamlah di dalam cinta Tuhan. Tenanglah hai jiwa. Berdiam dirilah. Izinkan kasih pada pagi hari ini menenggelamkan. Izinkan kasihnya memenuhi Bapak Ibu, hingga masuk ke dalam setiap sumsum, masuk ke celah sendi-sendi, ya, terus nikmati kasihnya. Berdiam dirilah. Dan lihatlah ketika dinding keangkuhanmu diruntuhkan, Wahyu 19 ayat 11 berkata, lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Firman-Nya lagi kepada Bapak, Ibu, dan saya. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega.
yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya sembah adalah Tuhan yang kesetiaannya sampai ke awan. Ia tidak tergoyahkan. Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang konsisten. Dia Allah yang steady. Truly and truth. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, firman Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Musa dikatakan orang yang lembut hatinya. Ia setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, sekalipun Bapak, Ibu, dan saya mengundang Yesus hadir, sekalipun Bapak, Ibu, dan saya mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, kesetiaan harus dilatih dari hal-hal yang terkecil. Seperti yang Bapak, Ibu lakukan pada pagi hari ini. Kesetiaan dalam memelihara waktu secara pribadi dengan Tuhan setiap hari.
kesetiaan dalam panggilan pelayanan, kesetiaan dalam melayani pemberitaan Injil, kesetiaan terhadap janji jadi Tuhan dan janji kepada sesama. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Apakah Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini seorang hamba yang setia dan bijak? Izinkan Roh Kudus yang menyelidiki hati Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Mari katakan bersama-sama, Roh Kudus, aku memberikan Engkau otoritas secara penuh untuk mengkoreksi hati ini. Apakah Engkau dapati kami tetap setia dan bijak? Selidikilah hati kami ya Tuhan. Selidikilah hati kami, Roh Kudus. Mungkin beberapa orang di antara Bapak Ibu terluka, kecewa dengan yang namanya kesetiaan. Mungkin Bapak Ibu dilukai oleh kesetiaan. Mungkin Bapak Ibu pernah menangis atas nama kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan itu mahal harganya dan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang murah. Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang adil. Setialah. Karena Tuhan setia.
Matius 25 berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu juga berbuat demikian, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setia yang Tuhan maksudkan di sini adalah bukan mereka yang hanya menjaga agar tidak hilang, menjaga kesetiaannya agar tidak pudar, menjaga imannya,
agar tidak terhempas. Kesetiaan yang Tuhan maksudkan di sini bukan hanya mereka yang tidak berpaling kepada Tuhan yang lain, atau bahkan tidak mencuri milik tuannya, menjaga kemuliaan itu hanya milik tuannya, tetapi mereka yang mengusahakannya untuk berbuah dan setia. Yang Tuhan maksud adalah mereka yang melakukan, memproduksi, melakukan sesuatu yang proaktif, bukan sekedar pasif atau diam saja. Do something for Him. Ketika Bapak, Ibu, dan saya setia, maka Bapak, Ibu, dan saya menerima ganjaran seperti yang ada tertulis dalam kitab Ulangan 28. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berjanji hari esok akan lebih cerah dari hari ini. Hidup Bapak, Ibu akan naik jika kita hidup dengan setia. Setialah sampai mati, karena kita harus setia. Karena ketika Bapak, Ibu, dan saya mengambil sebuah keputusan untuk tidak setia, maka Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap Bapak, Ibu, dan saya. Seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 32 ayat 20. Ia berfirman, "Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan." Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita adalah orang-orang yang setia? Apakah Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini orang-orang yang Tuhan maksudkan setia? Apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah berbuah hingga saat ini? Ketika
Bapak Ibu melekat pada pokok anggurnya. Alkitab berkata, pastilah engkau berbuah. Berbuah secara natural, bukan buah yang dibuat-buat. Apakah pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu, orang terdekatmu saat ini dapat merasakan kesetiaanmu, dapat merasakan buah dari pertobatanmu? Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis pada pagi hari ini. Mari kita renungkan, apakah kita orang yang setia? Agar Tuhan tidak memalingkan wajahnya, tidak menyembunyikan wajahnya. Apakah begitu berat Bapak Ibu? Mari datang, mari mendekat, mari menyembah, mari intim dengan Tuhan. Mari berfokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus, agar Bapak Ibu berbuah, sehingga Bapak Ibu menjadi orang-orang yang setia. Pada pagi hari ini Tuhan membuka kedua tangannya. Mari datang, hampiri Dia, dan peluk Dia. Mungkin Bapak Ibu dapat berkata, Tuhan, aku mau menjadi setia seperti Tuhan yang adalah setia. Peluk Dia, temui Dia selama Ia mau ditemui. Luapkan perasaan cinta Bapak Ibu kepada Tuhan. Ekspresikan cintamu, ekspresikan perasaanmu. Bersoraklah, sembah Dia. Selidikilah kami ya Tuhan. Apakah kami benar-benar melayani Tuhan? Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan dimulai dengan mengampuni. Lepaskan pengampunan itu pada pagi hari ini. Lepaskan pengampunan itu pada pagi hari ini. Segala macam luka hati, pengkhianatan, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Kesedihan terlepas, go di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam bentuk ketidaksetiaan terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas, semuanya dibongkar. Hati yang lama, hati yang masih menyimpan luka dibongkar. Sehingga mudah sekali mendengar suara Tuhan. Sehingga mudah sekali membuka hati untuk Tuhan hadir. Yang pada pagi hari ini yang rahangnya sakit, giginya sakit, disembuhkan, dipulihkan, agar kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan ajari kami agar kami selalu berjalan dalam kesetiaan, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Selidikilah kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk setia dalam perkara yang kecil, sehingga Tuhan mempercayakan Bapak Ibu dan saya perkara yang lebih besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin sesi pada pagi hari ini sudah berakhir. Tetaplah kita untuk setia. Proaktif. Do something. Berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi yang selalu mendengar doa kami dan yang selalu menjawab doa kami. Kami sudah menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya yang diberkati pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin, amin.